Universitas Mercu Buana dengan Universitas Nasional. Tim dari UMB yaitu Dian Primanita Kutasari SEMM dengan Dr. Winda Widianti SKMMM serta dari Mitra Universitas Nasional Jakarta Dr. Rahayu Lestari SEMM dengan judul Pengaruh Debt Equity Ratio, Current Ratio, dan Return on Equity Ratio terhadap return saham. Baik, kita lanjut untuk yang akan kita bahas dalam presentasi penelitian ini, yaitu adalah terkait dengan latar belakang, tujuan penelitian, rencana target keluaran, hasil penelitian, peran mitra, dan kesimpulan. Adapun latar belakangnya, yaitu dilihat dari periode 2018 sampai 2016 sampai 2024, subsektor konstruksi dan pembangunan di Indonesia mengalami berbagai fenomena signifikan yang mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi. Pada tahun-tahun awal tersebut, percepatan proyek infrastruktur untuk pembangunan IKN juga menjadi highlight dalam penelitian ini. Dan juga perlambatan perekonomian global dan dampak dari pandemi COVID-19 muncul sebagai tantangan baru pada 2019 hingga 2020. Memasuki periode 2021-2024, subsektor konstruksi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemerintah melanjutkan proyek infrastruktur yang tertunda dan memperkenalkan inisiatif besar seperti pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di kawasan luar Jawa. Selain itu, adanya adopsi ke teknologi baru seperti Building Information Modeling atau BIM dan prefabrikasi serta fokus pada pembangunan berkelanjutan semakin menguat dengan sejalan tren global menuju infrastruktur yang hijau. Secara keseluruhan periode ini mencerminkan perjalanan subsektor konstruksi dan pembangunan Indonesia melalui fase pertumbuhan, tantangan berat, dan pemulihan dengan upaya untuk berkelanjutan, meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan investasi dalam infrastruktur nasionalnya. Melihat dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih hasil pengaruh debt to equity ratio, current ratio, dan return on equity terhadap return saham dari subsektor konstruksi dan bangunan pada periode yang dimaksud. Adapun rencana target keluaran penelitian ini adalah jurnal internasional dan HKI. Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kausal, yang dimana penelitian ini bersifat ingin mengetahui sebab akibat atau dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang terkait. Nah, kemudian populasi subsektor transportasi logistik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode tersebut di sebanyak 24 perusahaan dan sampel penelitiannya sebanyak 12 perusahaan. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan uji asumsi klasik, dengan melakukan regresi data panel, lalu kemudian uji pemilihan model, serta melakukan uji hipotesis. Hasil penelitiannya adalah dari hasil uji pemilihan model regresi data panel ditemukan bahwa untuk model yang terpilih adalah model yang tepat, yaitu common effect model. Lalu untuk hasil penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinialitas, tidak adanya gejala heteroskedastisitas, dan dengan nilai R kuadrat senilai 56,93%. Yang sisanya variabel yang tidak kami lakukan dalam penelitian ini. Dan secara simultan, ini berpengaruh terhadap return saham. Sehingga H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya bahwa model regresi itu layak untuk digunakan. Kemudian terkait dengan keseluruhan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dua variabel itu tidak berpengaruh, yaitu debt equity ratio dan current ratio, sedangkan return on equity itu berpengaruh positif. Peran mitra di sini adalah Dr. Rahayu Lestari SEMM, merupakan salah satu dosen senior yang ada di Universitas Nasional, dan beliau melakukan membantu dalam proses pengolahan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini.
Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa DER dan CR tidak berpengaruh terhadap penelitian ini atau terhadap return saham, sedangkan ROE memiliki pengaruh yang secara positif, yang dimana artinya adalah apabila ROE meningkat, maka return sahamnya juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila ROE mengalami nilai atau rasio yang menurun, maka return sahamnya juga akan menurun. Dan hal ini juga sejalan dengan mata kuliah yang diampu oleh ketua peneliti, yaitu manajemen keuangan, laporan keuangan, dan pengantar akuntansi. Mata kuliah tersebut mempelajari bagaimana perusahaan dapat mengelola perusahaan mereka dan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis, termasuk pengambilan keputusan mengenai struktur modal, pengelolaan aset, dan pengukuran kinerja keuangan. Penelitian mengenai pengaruh DER, CR, dan ROE terhadap return saham berkaitan erat dengan konsep-konsep yang diajarkan dalam manajemen keuangan, terutama dalam konteks pengelolaan modal, risiko, dan pengukuran profitabilitas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.